Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada semuanya karena telah melihat video dan mendengarkan video saya. Dan semoga kita bisa berada di lindungan Allah SWT agar bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah hasil observasi yang dimana kami mengobservasikan sebuah warnet yang bernama Bnet Gaming Spice. Itu kalau lokasinya itu di bypass. Nah, jadi di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, pada video kali ini saya tidak sendiri saja, tapi ada juga yang dari kelompok saya yang melakukan observasi dengan saya. Nah, tanpa memperpanjang kata-kata atau jeda-jeda dari pembukaan, langsung saja pada materinya. Nah, yang pertama itu materinya adalah landasan teori. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan bekerja sama melalui jaringan. Jaringan komputer pada warnet tersebut yaitu jaringan komputer menghubungkan komputer klien dengan server menggunakan perangkat seperti switch, router, dan kabel UTP sehingga seluruh komputer dapat mengakses internet dan sumber daya secara bersamaan. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi server. Server berperan sebagai pusat pengelolaan sistem seperti mengatur hak akses pengguna, menyimpan dan mendistribusikan data, mengontrol waktu penggunaan komputer, memantau aktivitas klien, mengelola sistem billing secara otomatis. Nah, di sini jaringan yang dipakai oleh warnet tersebut adalah LAN atau bisa disebut juga Local Area Network. Nah, bisa diartikan adalah jaringan dalam area terbatas yang menghubungkan klien dengan server dan internet. Koneksi internet yang stabil seperti IndiHome sangat penting untuk mendukung aktivitas gaming online. Nah, ini tambahan dari hasil observasinya. Kegiatan observasi, ya karena sudah saya sebutkan tadi, di Gaming Spice, metode yang dipakai adalah pengamatan, wawancara, serta dokumentasi lapangan. Nah, ini merupakan hal-hal temuan-temuan yang kami peroleh dari hasil observasi tersebut. Yang pertama, infrastruktur jaringan dan perangkat keras. Bnet Gaming Spice memiliki 37 unit komputer klien yang terhubung dalam satu jaringan terpadu. Nah, untuk selanjutnya, komputer dibagi menjadi 4 layanan, yaitu PC Extreme, PC Super, PC Premium, dan PC VIP. Lalu yang selanjutnya, pengelompokan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna, mulai dari pengguna biasa hingga gamer profesional. Seluruh komputer terhubung melalui jaringan LAN yang terpusat pada server utama. Koneksi internet menggunakan IndiHome dengan bandwidth yang stabil untuk mendukung aktivitas gaming online. Lalu selanjutnya, perangkat jaringan digunakan meliputi kabel UTP, switch, dan router. Nah, ini bentukan spesifik lengkap PC Bnet Gaming Spice. Mulai dari speknya, PC Extreme-nya, PC Super-nya, terus PC Premium, PC VIP. Nah, ini rinciannya dalam bentuk pada PC-PC-nya tersebut. Atau mungkin dari penggunaan jaringannya dan gimana nya.
Lalu selanjutnya, arsitektur dan fungsi server. Binance Gaming Spice menggunakan server terpusat sebagai pusat pengelolaan 37 komputer klien. Server berfungsi sebagai pusat kendali untuk mendukung seluruh operasional warnet. Fungsi utama server mendistribusikan game dan aplikasi ke seluruh komputer klien, mengelola sistem billing berdasarkan durasi penggunaan secara real-time. Lalu selanjutnya memantau aktivitas dan status komputer klien untuk menjaga kelancaran layanan. Mempermudah proses update karena pembaruan cukup dilakukan dari server tanpa harus memperbarui setiap komputer secara manual. Seluruh komputer menggunakan Microsoft Windows karena kompatibel dengan berbagai game dan aplikasi. Nah, untuk materi selanjutnya, sistem manajemen pengguna. Terdapat dua jenis akses, yaitu member dan non-member. Member ini merupakan login menggunakan unsur name dan password, serta memiliki saldo dan riwayat pengguna yang tersimpan. Sedangkan non-member dapat langsung bermain dengan membayar sesuai durasi yang dipilih. Sistem menggunakan billing otomatis dengan hitung mundur waktu. Komputer akan terkunci otomatis saat waktu penggunaan habis. Lalu yang selanjutnya, implementasi sistem terdistribusi. Binance Gaming Spice menerapkan sistem terdistribusi mulai satu server dan 37 komputer klien. Server mengelola distribusi game, aplikasi, dan akses internet ke seluruh klien. Setiap klien dapat beroperasi secara mandiri, tetapi tetap terhubung dan terkoordinasi dengan server. Sistem ini mendukung transparansi, skalabilitas, efisiensi sumber. Kondisi operasional, dan permasalahan teknis. Seluruh 37 komputer klien berfungsi dengan baik. Koneksi internet IndiHome stabil dan mendukung gaming online tanpa gangguan berarti. Server mampu mengelola billing, distribusi aplikasi, dan monitoring klien secara optimal. Jaringan LAN berjalan lancar tanpa hambatan atau bottleneck. Tidak ditemukan permasalahan teknis yang signifikan selama observasi. Nah, pada analisisnya ini, semua infrastruktur jaringannya itu sangat baik, mendukung gaming online. Nah, selanjutnya, server yang terpusat meningkatkan efisiensi pengelolaan. Sistem login, member, dan non-member memudahkan pelanggan. Dan implementasi sistem terdistribusi berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan jelaskan bentukan-bentukan warnet dari Binance Gaming Spice ini. Yang pertama, sumber internet masuk. Internet dari penyediaan layanan ISP masuk lewat kabel serat optik atau UTP ke ONT dan modem ISP yang berfungsi mengubah sinyal internet menjadi bisa dipakai jaringan lokal. Dari modem, sinyal diteruskan ke mikrotik router board perangkat inti. Lalu yang kedua, penyebaran ke perangkat inti. Dari mikrotik terhubung ke switch card atau gigabit. Sebagai penghubung utama, switch card meneruskan koneksi ke switch akses 48 port lewat kabel serta optik atau UTP koneksi cepat. Switch akses adalah pusat pembagian koneksi ke seluruh perangkat di ruangan. Yang ketiga, distribusi ke seluruh pengguna dan perangkat. Dari switch akses, koneksi disebarkan ke PC klien yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 37 unit, terhubung lewat kabel UTP, Cat6, stabil dan cepat untuk main game. Nah, ini dibagi 4 baris. Baris kiri, PC 1 sampai 10. Yang di sini, saya tunjukkan di sini. Nah, lalu baris tengah belakang PC 21 sampai 30. Nah, di sini.
dan baris kanan PC 31 ke 37. Dari 37 ke dari ke 31 ke 37. Nah, ini dalam bentukan PC-PC semuanya. Lalu selanjutnya, akses point Wi-Fi. Menyebarkan internet nirkabel untuk HP atau laptop pengunjung. Lalu selanjutnya CCTV IP. Nah, di sini CCTV-nya. Dan juga di sini akses point. Nah, di sini sebenarnya ada sebelahnya tuh Wi-Fi dan sebelahnya tuh ada akses CCTV di sini. Lalu rek dan panel listrik. Menyuplai daya stabil lewat USB stabilizer agar jaringan tidak mati mendadak. Pengelompokan VLAN atau pemisahan jaringan. Agar aman dan tidak saling mengganggu, jaringan dibagi kelompok, yaitu VLAN 10 khusus 37 PC gaming subnet yang angkanya 192.168.10.0/24. Lalu yang selanjutnya VLAN 20 khusus Wi-Fi tamu subnet 192.168.20.0/24. VLAN 30 khusus CCTV subnet 192.168.30.0/24. Lalu yang terakhir, VLAN 99 khusus pengaturan perangkat jaringan subnet 192.168.99.0/24. Nah, ini dari penjelasan saya mengenai diagram jaringan warnet gaming space. Nah, berdasarkan semuanya dapat disimpulkan bahwa Binet Gaming Space memiliki infrastruktur jaringan yang baik dengan 37 komputer klien terhubung melalui jaringan LAN dan didukung koneksi internet yang stabil. Penggunaan server terpusat membuat pengelolaan sistem menjadi lebih efisien, sementara sistem member dan non-member memberikan kemudahan bagi pengguna. Selain itu, Binet Gaming Space telah menerapkan konsep sistem terdistribusi dengan baik, sehingga seluruh layanan dapat berjalan secara optimal tanpa kendala teknis yang berarti. Sekian dari penjelasan hasil observasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan atau perkataan atau perbuatan, ya namanya juga manusia ya, ada khilafnya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.